Ini bearing ini guys, kita 2 tahun, kilometer udah 100.000 lebih, belum pernah ganti nih bearing CVT. Nah, ini kebanyakan bengkel-bengkel atau dealer ya, ini pentingnya dia servis ya, dia ini dibersihin, ini semua bersih, tetapi dia nggak dilumasin ininya, ngorok pasti, udah pasti ngorok gitu ya. Ini banyak bengkel-bengkel nih yang kelupaan atau sengaja gitu, ini banyak ininya nggak diolesin grease gitu. Nah terus lagi bengkel juga kebanyakan hanya ini yang di grease, yang dikasih grease, tapi yang sebelah sininya enggak. Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau servis CVT. Nah di sini biar CVT-nya awet ya, nih kita kasih tahu tipsnya. Jadi ini kita sudah 2 tahun, kilometer tembus 100.000 lebih, tetapi belum pernah ganti bearing puli dan bearing CVT. Nah jadi tipsnya begini guys, kita saling sharing aja ya, biar motornya itu awet ya, bagian CVT nya. Yuk kita eksekusi. Ini kita copot dulu ya, karena ngalangin. Nah ini sekalian ngelihat ya, filter udaranya apakah keluar oli gitu. Ini kan motornya di 1 liter ya. Ya selama ini sih nggak pernah keluar oli ya, tapi ini dilihat lagi aja. Nah jadi motor nih bagian bearing puli sama bearing CVT belum pernah ganti ya. Ini tipsnya yang tidak disukai oleh bengkel-bengkel nih, karena awet ya, karena ini bikin awet, bearing-bearingnya jadi awet gitu. Nah, tuh guys, aman tuh. Filter, wah filternya tuh kotor. Ini musim hujan ya, belok, jadi kotor itu kayak gini nih. Nih filter kotor itu dari sini nih guys, nih tuh kan begini tuh. Nah angin itu masuk lewat sini nih anginnya masuk lewat sini. Nah jadi tuh ini debu-debu nih guys, tuh debu basah ya, karena musim hujan ya. Kalau jalanan becek tuh ya udah pasti ya cepet kotor ini. Nah nih kasih tahu nih ya, nih kalau keluar tuh lewat sini nih, ini ada lubang tuh kecil, ini lubang uap hawa head yang ada di sini nih, yang ada di depan sini headnya nih. Nah uapnya lewat sini nih, kita nyalain ya. Ini guys, nih dari sini nih, nih angin nih keluar di sini nih lubang kecil ini nih. Nah kalau misalkan keluar oli dari sini, berarti olinya sudah jelek gitu ya, sudah encer. Lanjut kita buka ini servis CVT ya. Jadi misalkan teman-teman nggak punya alat ya, minimal kan tahu dulu ya, tahu dulu apa aja gitu. Kalau servis CVT itu apa aja gitu ya. Ngebuka baut ini pakai kunci T8 ya, tuh namanya T8. Ini bearing ini guys, kita 2 tahun, kilometer udah 100.000 lebih, belum pernah ganti nih bearing CVT. Oh ya, jadi kan biasanya kepake 40.000 atau 30.000 gitu ya. Ini udah pada apa namanya, pada aus nih bearing ini nih. Tetapi kita belum ya, karena kita tahu cara servisnya bagaimana gitu ya. Ini kita mau buka karena utamanya kalau servis CVT itu ini ya, ini sama ini nih, pelumasan bearing puli. Jadi bearing puli itu ada di dalam sini ya, yang bikin suara ngorok. Nah misalkan diputer nih teman-teman ya, diputer begini suaranya ngorok, itu bearing puli. Kalau ini kan masih mulus tuh. Nah terus kita mau ngebuka ini guys pakai kunci 22, pakai kunci 22 ya. Nah terus kalau bisa pakai impact ya bukanya, biar yang pertama tuh biar enak gitu ya, biar ya cepet aja gitu.
Ini pakai kunci dua-dua ya untuk Honda. Terus bagian ini pakai kunci 19. Panas. Nah, ini namanya mangkok ganda. Ini mangkok ganda, ini kampas ganda. Nah, ini guys, servis itu nih, ini dikasih grease ya atau gemuk nih. Nah, ini kebanyakan bengkel-bengkel atau dealer ya, ini penting ya, dia servis ya, dia ini dibersihin, ini semua bersih, tetapi dia nggak dilumasin ininya, ngorok pasti, udah pasti ngorok gitu ya. Ini banyak bengkel-bengkel nih yang kelupaan atau sengaja gitu, ini banyak ininya nggak diolesin grease gitu. Padahal yang intinya untuk servis CVT itu ini pelumasan bearing puli gitu ya. Nah, terus servis juga kan kontrol ini ya, masih bagus apa enggak gitu. Ini roller, bagian roller gitu. Nah, ini masih bagus sih, cuman kotor dikit aja. Nah, misalkan cuman kayak gini doang, kita ngebersihinnya ya udah gini aja gitu. Kalau pakai bensin tuh, kalau di sininya banyak olinya baru tuh, kalau kayak gini doang kan enggak. Ini kan masih kategori kering ya, nggak ada yang bocor. Nah, ini juga nih kan kita pakai 1 liter ya mesinnya, ini belum pernah bocor nih ya. Kasih lihat lagi ini seal as truk belum pernah bocor ya, sama sekali belum pernah. Dan ini seal gardan ya, seal aspuli belum pernah bocor juga, padahal kita ngisinya gardannya itu 150 mili ya, kita ngasih gardannya itu. Jadi kalau bocor ya simple, bocor itu gara-gara olinya kelamaan ganti gitu. Jadi kalau oli kelamaan ganti kan dia kasar jadinya, gesekannya kasar, dan itu menyebabkan karet sealnya itu jadi melar ataupun mengeras gitu. Kalau olinya bagus ya aman dia ya. Jadi ini rawatan gitu ya, karena ini masih kering, kita nggak sebor bensin ataupun kayak gimana gitu ya, ini kering banget tuh ya. Nah teman-teman nih ya, kalau teman-teman kepengen ngebuka ini ya tinggal dibuka, tapi nggak usah dibuka, jadi langsung aja nih. Jadi ini servis biasa aja ya, nggak usah terlalu bersih gitu ya. Sebetulnya kita pengen servis terlalu bersih itu lama nantinya. Nah, untuk pelumasan ini grease, teman-teman bisa pakai grease ini ya, namanya grease CVT nih, grease CVT, atau pakai gemuk ini, grease ini nggak apa-apa nih, yang bening ya, pokoknya grease yang bening nih tuh gini. Jadi langsung aja ya, caranya gini nih begini tuh kan, gini kan ya, nih tinggal diolesin gitu. Nah, ini kan pakai grease ini ya, kalau kita campur nih nggak apa-apa nih ya, jadi dicampur nggak apa-apa ya, ini buat contoh aja ya. Ini grease CVT namanya tuh, beda ya. Jadi lagi nih, ini kan bearing nih, bearing bambu nih, tinggal gini guys tuh. Nah terus lagi bengkel juga kebanyakan hanya ini yang di grease, yang dikasih grease, tapi yang sebelah sininya enggak. Jadi bearingnya itu ada dua guys ya, bearing bambu sama bearingnya kecil tuh, satunya di dalam tuh, satunya di dalam ya. Caranya gimana tuh ngasih satunya lagi di ujung sini ya, di ujung sini dia tuh. Nah, kalau kita caranya gini guys, ini kan agak susah nih, jadi harus pakai begini nih guys. Jadi nanti grease-nya kita masukin kayak gini nih. Jadi grease-nya di sini guys, kelihatan di dalam ya. Nah, ini nih yang jarang banget ya, apa namanya, malah
kalau servis di bengkel nggak pernah dikasih grease di bagian bearing yang di ujung sana gitu ya. Itu yang bikin ngorok tuh guys. Nah jadi caranya gini nih guys, nih ini kita giniin tuh, ini kan begini ya posisinya tuh. Jadi kita masukin nih tuh, nah, kayak gitu tuh ya, pokoknya masuk lah gitu ya. Kita kasih lagi kayak gini. Nah, gitu cukup gitu tuh. Kelihatan kan tuh ya. Nah, jadi bearingnya ada dua tuh, bagian sini sama sini tuh, yang di sini. Nah bengkel jarang tuh ngelumasin bearing yang di sini, makanya motor Vario itu kebanyakan justru yang servis rutin di bengkel malah ngorok gitu ya. Ya karena itu dia nggak di grease. Nah ini kan sudah nih, bagian pul ini sudah ya. Terus kemudian bagian ini nih guys, CVT. Caranya gimana gitu, sama kayak gitu. Nah ini di debu-debunya hilangin dulu aja guys ya, ditiup apa gimana, yang penting hilang lah gitu ya, debu-debu basah gitu. Ini kita belum pernah ganti nih, makanya ini perlu kita sharing-sharing ya. Bearing ini belum pernah ganti sama bearing puli. Kilometer udah segitu banyaknya gitu. Nih cara ngelepasnya, ini kan ada sepi nih, kita copot dulu. Guys. Nah tuh, ini sepi nih guys namanya, ini sepinya ya tuh. Ini bersihin lagi, tiup lah gitu ya. Nah habis itu karetnya kita copot guys, karet ini nih, karetnya dicopot terus kita kasih grease. Nih karet ini nih tuh, ini kita udah berapa kali ya, udah sering tuh, sampai karetnya udah mau selek tuh, mau jebol gitu ya. Yang penting nggak apa-apa gitu ya. Tuh copot tuh ya tuh. Jadi bearing itu setiap 4.000 kilo ataupun sebulan 2 bulan dia pasti kering nih. Ini pelumasnya udah habis nih, jadi kita ukurannya itu per 2 bulan ya. Kita 2 bulan sekali itu servis begini. Nah ini dikasih grease guys, kasih grease. Nanti kalau udah ya kita tutup lagi nih karetnya tuh. Bersihin dulu deh. Nah pakai grease ini nggak apa-apa, pakai grease CVT nggak apa-apa, tapi bagusan pakai grease CVT ya. Ya kayak gini aja tuh, dikasih gini. Tuh. Atau dicampur nggak apa-apa nih sekalian, biar lihat teman-teman ya, campur juga nggak apa-apa. Nah ini kan udah banyak tuh, udah ketutup semua ya, tinggal ditutup lagi, tinggal ditekan pakai obeng gitu ya. Tekan aja, nggak bakal rusak, aman. Udah tuh guys, jadi sini sudah nih guys, tinggal dilap, bersihkan tuh ya, tuh aman tuh ya. Jadi karetnya dicopot terus dipasang lagi, aman, nggak apa-apa. Tinggal dikancing lagi, sepi lagi ya. Harus punya tang sepi nih, ini namanya tang sepi ya, untuk melepas sepi gitu.
Sudah terpasang. Oke. Nah, jadi udah nih. Ini proses servis sudah ya, servis gitu ya. Pelumasan. Nah, ini udah ya, ini udah. Jadi tinggal pasang lagi. Nah, untuk pasang laginya ini diolesin nih guys, dikit aja nih. Bagian sini dikit gitu ya. Bagian sininya aja nih. Sininya nih, sama ini di sini dikit juga, sini ya dikit aja tuh. Ini roller aman ya. Jadi kita tuh simpel aja, yang penting tahu caranya gitu ya, yang penting tahu caranya, sacet ya sudah, tinggal eksekusi gitu. Ini kita masukin tuh. Nah, ini masukin di bel tuh kelihatan ya tuh. Kalau yang lancip tuh sini nih, kalau kebalik juga sama aja nggak apa-apa. Kalau penbel mah kebalik juga nggak apa-apa ya. Nah, oke. Nih, kita main cepet aja nih. Yang penting teman-teman bisa paham aja ya. Oh, ini kampasnya udah keras guys tuh. Dia makan mangkok ganda. Ini nanti kita ganti nih. Besok atau 3 hari lagi nanti kita videoin lagi ya. Biar kita saling sharing aja. Ini langsung tuh, ini dulu ya, ini dulu, baru ring, terus baut. Nah, baut nih langsung masukin aja ya. Nah, untuk kencengin pakai tangan dulu, gini tuh, biar ininya naik dulu ya. Nanti kalau langsung pakai impact takutnya si panbelnya ngejepit gitu ya, nggak naik ke atas, tapi malah ngejepit. Makanya kita giniin dulu nih tuh. Jadi ininya sambil didorong ya kipasnya, terus putar pakai tangan. Nah, kira-kira udah dia di atas nih, posisinya di atas sinilah tuh, nggak ngejepit, baru nanti dikencengin ya. Ring jangan lupa guys. Langsung kita kencengin aja. Nah, bearing puli dan bearing CVT, dan dicek nih bagian sini mana yang layak ganti, mana yang enggak. Kalau panbel nih, sini lihat, panbel masih mulus. Nah, misalkan panbel jelek nih ya, diginiin biar retak-retak nih bagian sini. Ini enggak tuh ya, masih mulus tuh. Ini tinggal dipasang nih. Oke. Jadi kita itu simple ya guys ya, sharing-sharingnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat aja nih buat teman-teman ya. Tinggal dipraktekin sendiri di rumah. Yang gede buat vario ya. Sebetulnya diinget-inget aja ya kalau melepas baut tuh di mana gitu ya. Nah, ini dua ini di sini. Sini sama di sini. Yang panjangnya.
Nah, pada saat kencengin baut ya, kalau baru 2 atau dikit gitu ya, itu jangan terlalu kenceng, ngencenginnya di akhir aja. Jadi standar dulu aja ya. Nah, baru dikencengin guys, cuman ya jangan kenceng-kenceng gitu ya, slow aja. Sip, tinggal masang filter ya. Ini filternya baru ya guys ya, jadi diganti aja filternya. Nah guys, selesai ya. Jadi untuk servis CVT, alat-alat yang dibutuhkan adalah ini ya, kunci pas, kunci shock ya, kunci shock impact, kunci shock 19, ini kunci shock 22 ya untuk membuka roller dan kampas ganda, dan obeng. Ini tang sepi, ini ya T8, kunci T8. Terus obeng min untuk tadi melepas karet bearing tuh ya, ini. Jadi ini doang nih, sama grease ya. Ini grease CVT atau grease ini Petro Asia atau merek apa aja, yang penting grease-nya bening ya. Modelnya yang warna bening, bukan yang hitam. Jangan pakai yang hitam. Oke, jadi untuk servis CVT selesai ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo buat yang mau tanya-tanya, silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Apabila ada salah kata atau salah trik ataupun yang berbeda trik gitu ya, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.